bekerja di perusahaan otomotif. Jadi apa hubungannya dengan sastra? Sama sekali tidak ada. Ya. Tapi saya juga heran, mengapa saya bisa menulis? Ternyata karena membaca. Jadi hubungannya memang satu paket, membaca dan menulis. Saya tidak punya orang tua yang pintar menulis, tapi nenek saya pendongeng. Jadi begitu, tumbuh dari dunia dongeng. Jadi saya kemudian ingat bahwa sebelum dituliskan, sebelum jadi teks, sastra itu adalah sastra lisan dulu ya, dongeng. Kita bisa dari dongeng. Kalau tadi bilang bahwa penulis itu lahir dari tradisi menulis atau membaca ya. Nah, saya betul-betul dari dongeng. Nah, ketika membaca ini, saya membayangkan bahwa ternyata setiap ilmu, setiap bidang yang kita geluti, siapapun ya, profesi apapun itu, ternyata ada literasinya. Mengapa demikian? Begini, Peter Wegener, penyair Aceh, itu juga kalau tidak salah bicaranya di sini mengatakan bahwa ada 6.000 hektar lebih di Gayo yang menanam kopi, ya, kopi arabica terluas di Indonesia. Kemudian setiap kali panen itu hasilnya tidak semegang, maksudnya membayangkan 6.000 hektar kok cuma segitu ya. Dibandingkan dengan Vietnam misalnya, di Vietnam itu petaninya dengan ladang yang lebih kecil dari Gayo, tapi hasilnya luar biasa. Apa rahasianya? Nah, itu Pak Sari Baru juga ikut mengatakan itu, bahwa di Vietnam itu petani-petaninya itu punya buku. Jadi di rumah-rumah para petani itu ada buku-buku mengenai bagaimana menanam kopi, bagaimana memilih bibit yang baik, bagaimana merawatnya. Itu yang menurut saya jadi penting untuk semua bidang. Jadi buku ini saya kira baru edisi satu ya pertama ya. Nah, ada yang kedua. Nah, saya beberapa mencatat, tapi kalau diceritakan nanti akan menghabiskan 1 jam. Tapi menarik sekali di sini ada gayanya ya, kalau tidak salah yang bersepeda kemana-mana, ya, kemudian perjalanannya dituliskan luar biasa ini. Kemudian saya kira saya ingat masukan di tulisan cukup panjang ya. Dan itu betul tahun 2020 ketika pandemi melanda dunia dan Indonesia tidak terkecuali juga, karena itu persis bulan Maret ya. Nah, setelah itu kan pemerintah meminta untuk kita berada di rumah. Bayangkan kalau tidak ada teknologi informasi digital ya, kalau tidak ada internet kita pasti akan lumpuh sama sekali. Nah, ketika Kesubhan di sini menceritakan bahwa dia mulai bekerja dari rumah untuk menggalakkan literasi, minat baca, kemudian menulis dan mengajarkan beberapa cara menulis ya ke seluruh Indonesia. Dan saya pada saat yang sama itu dulu diminta oleh Damburi Muhammad untuk menyampaikan, Mas, ada nggak buku-buku atau bacaan-bacaan yang bisa disebarkan secara free kepada teman-teman? Oh, dan saya bilang buku anak arloji, satu buku itu kebetulan sudah selesai kontraknya dengan penerbit, jadi saya bisa menyebarkannya. Maka saya buka PDF-nya dan itu menjadi bahan bacaan seluruh ini. Saya kira hal-hal penting itu Mas yang kemudian membuat kita itu tidak lagi kehilangan minat baca. Saya kira penelitian mungkin 20-30 tahun lalu Pak Taufik Ismail mudah-mudahan sudah tidak terbukti, karena membacanya juga bukan dalam buku lagi ya, mediumnya sudah berbeda. Itu saya kira masih mudah. Hari ini menulis itu bukan untuk hari ini kawan-kawan. Suatu hari Mas Mulago mengajak saya itu mengadakan kegiatan di Singapura. Waktu itu ada kegiatan vokasi menulis Kemendikbud. Saya bermimpi di atas pesawat Air Asia itu, ya Allah, saya katakan, saya ingin sekali pesawat dari Singapura ini pulang ke Indonesia, itu jangan pulang ke Indonesia dulu. Ya Allah, saya minta pesawat ini nyasar ke Arab Saudi. Lalu kemudian saya tulis dengan judul tulisan itu, doa di atas pesawat lebih cepat dikabulkan, dalam sebuah kumpulan buku berjudul Next Station. Karena itu adalah kegiatan kerjasama Rumah Dunia dengan Kemendikbud untuk pembelajaran vokasi menulis. Pada saat itu saya hanya bercanda, sebenarnya berdoa di atas pesawat itu kawan-kawan, dan saya tulis di dalam sebuah buku. Tapi nyatanya Mas Edi, saya tidak tahu menahu, kemarin 4 Oktober saya diberangkatkan ke Arab Saudi, Mas. Saya pakai Edi, pakai kawan-kawan.
bukan. Mohon maaf, saya masih belum pede dengan rambut saya, Mas. Sebenarnya saya jarang juga pakai peci. Pak, mohon maaf, saya pakai peci bukan karena pengen disebut soleh, tapi saya belum pede dengan rambut saya. Karena ada acara yang mohon maaf, ada tahalul segala macam, yang memotong rambut lah kira-kira begitu. Saya ingin mengajak kawan-kawan di tempat ini, kalau kita tidak bisa menulis tentang Jakarta, tulislah kampung kita, tulislah masa lalu kita, tulislah hal-hal yang unik di kampung kita. Yang masih mahasiswa, mulailah menulis dengan perjuangan adik-adik dan kawan-kawan semua. Buku Duta Baca Bicara yang saya editor ini kawan-kawan, perlu saya sampaikan, 90% mereka yang menulis yang saat ini menjabat sebagai duta baca di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya ada Mbak Heralda juga, mereka tidak lain adalah 90% bersentuhan dengan kampung mereka. Mereka membaca masa lalu mereka tentang Petruk Gareng, mereka membaca tentang Lutung Kasarung, mereka membaca dari orang-orang yang jualan buku di kampung-kampung. 90% mereka menceritakan masa lalunya bersentuhan dengan buku, Mas Edi. Lalu kemudian mereka berlanjut di sekolah. Di sekolah mereka membaca buku di perpustakaan, bertukar buku di perpustakaan, sampai kemudian mereka berlanjut ke kampus. Dan pada akhirnya saya sampaikan di dalam buku ini, tidak ada satupun duta baca daerah seluruh Indonesia yang saya harus katakan hidupnya sengsara. Tidak ada. Karena proses bersentuhan dengan buku, dengan dongeng, dengan puisi-puisi itulah mereka semua bekerja. Ada yang menjadi dosen, ada yang kerja di luar negeri, sampai kemudian ada yang mereka juga kerja di perusahaan-perusahaan asing di buku ini. Adik-adik, ibu-ibu yang masih belum bisa menulis, fokuslah menulis, karena saya amat sangat yakin menulis itu bisa membahagiakan dan juga bisa mengubah hidup dan masa depan kita. Mas Edi, itu dulu dari saya, biar yang lain juga bisa dapat berbicara.